Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu Bapa, kami bisa bersama-sama malam ini mau belajar mengenai firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Wahyu. Tuhan sertai agar pertemuan malam ini, pembicaraan malam ini, semua Tuhan yang pimpin, jadi berkat bagi kami pada Bu Wahyu. Tuhan hikmat untuk menyampaikan kebenaran Tuhan pada kami yang mendengar. Tuhan juga beri ada mendapat pikiran yang cerah dari Tuhan untuk dapat mengertinya dan jadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapak untuk saudara-saudara kami yang belum hadir. Tuhan juga menyertai agar hadir tepat pada waktunya, tepat bisa mengikuti malam ini. Bagi yang tidak bisa hadir, tidak bergabung dalam Zoom, Tuhan tetap menyertai pada mereka. Terima kasih Bapak, biarlah acara Zoom pemberian pemahaman malam ini dari awal hingga selesai tetap dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan naikkan mepanjatkan permohonan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Yudhistia. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang pernikahan dan perceraian ya. Langsung saja Bu Wahyu, silakan. Baik, terima kasih Pak Timotius buat Bu. waktu yang diberikan. Shalom, selamat malam semua Bapak Ibu. Saya senang sekali malam hari ini kita bisa belajar bersama tentang etika terapan. Saya akan mencoba sharing tentang satu persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dan dulu Bapak Ibu ketika saya masih pemuda begitu, saya SMA tahun 90-an mungkin, ya tahun 90-an. Kalau saya ke gereja, yang saya pahami, pendeta saya mengajarkan bahwa orang Kristen itu tidak boleh bercerai gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, apalagi sekarang, kita melihat banyak sekali terjadi perceraian. Ya, terjadi perceraian. Nah, kita mau melihat pernikahan dan perceraian dari sudut pandang kekristenan sehingga nanti ketika ada sebuah kasus persoalan yang sulit, kita bisa mengambil sebuah keputusan karena etika terapan itu adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang didasarkan atas Alkitab, tetapi juga melihat kasus yang ada gitu. Nah, perceraian apa sih perceraian itu? Perceraian adalah sebuah peristiwa perpisahan secara resmi. Kata secara resmi itu mesti dipahami dari sisi kalau itu dari sisi rohani artinya memang dia resmi berpisah. Kalau itu dari sisi kenegaraan, perceraian itu resmi artinya ketika bersatu ada surat pernikahan, begitu bercerai juga ada surat resmi dari negara gitu. Perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri. Itu definisi perceraian. Jadi perceraian adalah ada perpisahan resmi, sesuatu yang sudah disatukan secara resmi, kemudian berpisah secara resmi. Ya. Nah, antara suami dan istri ini masing-masing kemudian
karena sudah berpisah tidak mau menjalankan tugas dan kewajibannya, baik dia sebagai istri maupun dia sebagai suami. Itu makna tentang perceraian. Dan perceraian di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Ya. Dari tahun 2015 misalnya kasus perceraian itu ada 353 sekian ribu. Tahun 2016 tambah lagi sekitar 10.000. Tahun 2017 tambah lagi sekitar 10.000. Tahun 2018 tambah lagi. Oh, ini tambahnya meloncat, Bapak Ibu. Dari 374 itu meloncat sampai 408.000, berarti pertambahannya itu sekitar 40 ribuan. Itu tahun 2018. Tahun 2019 bahkan ketika pandemi, saya mencari perceraian pada masa pandemi, angka yang tepat itu sulit, tapi ada satu statement yang berkata bahwa pada masa pandemi jumlah perceraian itu sangat meningkat gitu. Tahun 2019 misalnya perceraian itu mencapai 355 kasus ditambah 124, berarti sekitar hampir 500 kasus. Baik itu yang mengajukan pihak istri, yang mengajukan, jadi istri ini minta cerai gitu ya, itu sekitar 355.000 kasus. Suami minta cerai sekitar 125 kasus. Ya. Jadi itu di tahun 2019. 2019 itu belum pandemi ya, baru awal 2020 dinyatakan pandemi itu lebih banyak lagi kasus perceraian. Salah satu dampak yang signifikan karena pandemi itu adalah nilai angka perceraian sangat fantastis. Dan persentasenya ini yang perlu kita cermati karena kita orang Jawa Timur, Bapak Ibu. Persentase terbesar angka perceraian itu ternyata itu dari Jawa Timur, memberi sumbangan terbanyak, di Surabaya paling banyak dari kota-kota di Jawa Timur. Ya, baru kemudian menyusul kota Bandung. Baru kota Semarang, ibu kota provinsi saya, itu juga banyak perceraian di situ. Nah, memang angka ini tuh angka artinya tidak membedakan dia agama apa. Karena saya mencari khusus agama Kristen itu agak sulit gitu. Tetapi dari angka yang ada di perceraian ini, pastilah orang-orang percaya juga ada di dalamnya. Ya, berapa sumbangan penduduk Kristen terhadap perceraian? Sumbangan itu artinya berapa jumlah penduduk Kristen yang juga ikut di dalam perceraian? Sangat banyak sekali. Ya, kalau tadi saya bilang ketika saya masih muda tahun 90-an begitu, kalau saya di gereja diajar orang Kristen tidak boleh bercerai. Dengan berjalannya waktu sampai sekarang, oh si tokoh itu bercerai, si ini bercerai, si itu bercerai, public figure itu bercerai, padahal orang Kristen gitu, ya. Artinya sudah apa namanya, sudah mengalami perkembangan. Ajaran itu, ajaran yang saya terima dulu, kayaknya bisa disanggah dengan fakta bahwa banyak orang Kristen bercerai. Nah, kalau kita lihat perceraian, faktor perceraian itu banyak. Ya, faktor perceraian itu banyak. Yang pertama, orang bercerai karena kurangnya berkomunikasi. Jadi kadang-kadang ya ada beberapa orang yang saya kenal, kadang mereka dengan rela sharing persoalannya gitu, karena tidak ada komunikasi antar suami istri, akhirnya terjadilah konflik-konflik kecil. Tidak ada komunikasi yang baik, salah paham, jarang bertemu, terjadilah konflik-konflik kecil yang kemudian berujung pada perceraian.
Kemudian perceraian juga terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga. Kira-kira 3-4 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu, ada seorang ibu muda punya 2 orang anak, dan beliau dari Kediri, tapi kemudian suaminya ada di Surabaya. Kemudian dia tinggal di Surabaya, anaknya yang satunya masih playgroup gitu, satu sudah agak besar kelas 3. Hampir setiap hari ibu ini menerima KDRT, ya, masih ibu muda, hampir setiap hari menerima KDRT. Tetapi kalau di depan suaminya ini, kalau di depan banyak orang, itu sangat sayang sama istrinya. Tapi begitu ada di rumah, hanya dengan mertuanya, keluarga dari suaminya, dia menganggap istri ini bukan seorang istri, sering dipukuli dan sebagainya. Akhirnya ibu ini mencari perlindungan. Datanglah dia ke kayak Biro Bantuan Hukum begitu, dan disarankan untuk bercerai. Ya, orang Kristen ini. Kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian penyebab lain orang bercerai adalah perzinahan rata-rata. Ada ketidaksetiaan dari istri atau dari suami ketika mereka setelah menikah, itu perzinahan. Dan itu yang membuat perceraian. Faktor berikutnya yang orang seringkali bercerai itu adalah faktor ekonomi. Ya ini memang persoalan yang apa namanya ya, seperti persoalan lama sesungguhnya. Kalau orang mau menikah itu kan keinginannya itu selalu happy, keinginannya itu selalu senang gitu ya. Kadang-kadang mereka jadi buta gitu. Wes yang penting aku cinta sama kamu, ayo kita nikah. Mereka tidak peduli setelah menikah nanti kehidupannya bagaimana. Sehingga ketika menikah, ketika dia belum mapan, perekonomian sulit, itu juga bisa mengguncang pernikahan mereka. Ya. Faktor ekonomi itu penyebab yang cukup besar dari perceraian. Kemudian perceraian juga bisa terjadi karena pernikahan yang tidak dilandasi oleh rasa cinta. Ini sih persentasenya nggak besar banget, tetapi itu juga menjadi salah satu penyebab kenapa orang bercerai. Nah, kalau kita melihat dari sisi hukum Indonesia, memang Undang-Undang Perkawinan tahun 74, ya, yang sekarang ini sedang Undang-Undang Perkawinan tahun 74, kalau kita tarik sekarang kan berarti itu sudah 26 tahun tambah 21. Berarti sudah 66 tahun. 74, 46 ya. 47. Sudah 47 ya, Pak ya. Sudah 47 tahun itu saya kira memang perlu direvisi gitu. Undang-undang itu karena sudah tidak sesuai zamannya. Tapi masih belum direvisi. Kalau kita melihat Undang-Undang Perkawinan tahun 74, memang ada klausa-klausa yang mengizinkan perceraian. Perceraian itu diizinkan dalam pasal 39 ayat yang kedua, itu dikatakan perkawinan 2 orang itu bisa bercerai asal yang pertama salah satu pihak berbuat zina. Ya, akhirnya mengajukan banding, mengajukan talak, mengajukan gugat cerai, ingin pisah. Kalau karena zina, boleh. Salah satunya pemabuk, boleh. Penjudi, boleh. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang sukar disembuhkan, itu boleh. Ya. Yang kedua, undang-undang di Indonesia mengizinkan orang bercerai kalau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Saya punya teman, Bapak Ibu, teman saya ini
percaya Yesus gitu dulunya, tapi begitu sekali waktu dia jatuh, kemudian singkat cerita dia menikah sama istrinya, sama perempuan istri, tapi menikahnya tidak gereja sama pihak luar. Kemudian dia ketemu saya selang 3 tahun gitu, ngobrol lah tentang perkawinan mereka. Dia cerita bahwa aku sudah 3 tahun tidak ketemu istri, meninggalkan istri gitu tanpa sebuah pemberitahuan. Ternyata dia mau merujuk ke sini. Kalau misalnya nanti istrinya minta cerai, itu boleh. Karena sudah lebih dari 2 tahun meninggalkan istrinya. Alasannya suami sudah tidak bertanggung jawab begitu. Ya. Kemudian undang-undang juga mengizinkan orang menikah kalau salah satu itu dipenjara selama 5 tahun atau lebih, minimal 5 tahun. Misalnya ketika mereka menikah, kemudian ternyata suaminya itu melakukan sebuah kejahatan atau istrinya melakukan sebuah kejahatan, kemudian masuk bui, kalau 5 tahun pasangannya boleh mengajukan gugat perkawinan, boleh. Ya, itu diizinkan. Hakim akan mengizinkan atas dasar ini. Tapi minimal 5 tahun. Baru kemudian kalau misalnya ada KDRT, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, memang ada KDRT. Nah, sekarang ini kan KDRT itu bukan hanya pukulan fisik ya. Kalau dulu kan KDRT identik dengan pukulan fisik, dan yang kita tahu adalah KDRT itu biasanya, jangan tersinggung bapak-bapak ya, biasanya laki-laki yang memukul perempuan. Nah, di undang-undang ini nggak ada jenis kelaminnya gitu. Sekarang ini banyak juga perempuan yang memukuli laki-laki. Ya, kasus yang baru 2 bulan apa 3 bulan lalu ya, saya pernah setel TV pagi mau berangkat gitu, pas kebetulan saya buka Trans TV itu insert pagi, Pala Selebritis itu diduga KDRT yang ini keluarga Kristen mengajukan perceraian karena pihak laki-laki dipukuli sama istrinya gitu. Jadi yang melakukan KDRT perempuan. Nah, sekarang KDRT bukan hanya pukulan fisik. Ada KDRT apa namanya ya? Apa suara? Oh, bukan suara ya. Fisik dan non fisik. Ya. Ketika dienyek, dihina, dikatai kasar, itu juga sebuah KDRT gitu. Jadi KDRT sudah berkembang, bukan hanya fisik. Kemudian pemerintah juga mengizinkan perceraian kalau salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sebagai akibat dan tidak dapat menjalankannya sebagai suami istri. Ya, kalau ketika mereka sudah menikah, tiba-tiba ada yang salah satu sakit. Nah, ketika salah satu sakit, salah satu pihak tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Itu mengajukan cerai diizinkan. Ya, diizinkan, dan ada beberapa kasus yang saya tahu begitu. Ketika seorang suami atau seorang istri tidak bisa melakukan kewajiban biologisnya, mereka ajukan cerai. Dan dari sisi perundang-undangan itu boleh. Ya. Kemudian antara suami dan istri terjadi pertengkaran terus-menerus, perselisihan terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Setiap hari percekcokan, setiap hari pertentangan, setiap hari perselisihan, kayaknya sudah nggak ada jalan keluar. Misalnya mereka mengajukan cerai, kemudian dari pihak hakim ada mediasi. Mediasi itu pun gagal, mereka masih sering bertengkar. Mediasi kedua gagal, tidak diketemukan titik terang. Mediasi lagi yang ketiga, maka akhirnya diizinkanlah perceraian itu dari sisi hukum pemerintah. Dan yang terakhir adalah perceraian diizinkan ketika ada salah satu pihak itu pindah agama. Ya, salah satu pihak pindah agama atau bahasa yang digunakan di situ murtad,
sehingga rumah tangganya itu tidak rukun, dan itu boleh bercerai. Ya. Jadi memang pemerintah melegalkan sebuah perceraian, tapi dengan dasar-dasar ini. Maka mereka ketika sidang itu ditemukan data-data, kemudian berdasarkan Undang-Undang tahun 74 tentang perkawinan pasal 39 ayat yang kedua, kalau memenuhi ini dan tidak ada titik temunya, itu pasti ada ketok palu untuk perceraian. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika pemerintah memberikan ini atau mengizinkan perceraian, maka kemudian itu dari sisi pemerintah, dari sisi negara ya, orang Kristen pun karena dia juga penduduk dari negara Indonesia, bagian dari pemerintahan Indonesia, ketika orang-orang percaya mengajukan perceraian dari sisi pemerintah, maka banyak yang ketok palu pemerintah itu boleh dari pemerintah ketika kasus-kasus yang dialami itu masuk di dalam pasal 39 ini, ayat yang kedua, sehingga diizinkan oleh pemerintah untuk bercerai. Saya punya saudara, Bapak Ibu, saudara bukan saudara kandung, tapi saudara dekat gitu ya. Beliau tinggal di Bali. Kira-kira tahun yang jemaat gereja yang cukup besar, kemudian aktif pelayanan suami istri, bahkan suaminya ini juga menjadi pengurus dari gereja cabang itu. Kira-kira tahun yang lalu atau belum sampai setahun ya, pagi-pagi istrinya telepon saya, nggak pernah telepon karena kita keluarga jauh, jarang komunikasi lah ya. Sekali waktu dia telepon, jadi saya kaget. Dia istrinya bercerita, dan itu membuat saya 2 hari bengong gitu. Yang saya tahu adalah keluarga muda ini keluarga yang suka pelayanan, takut Tuhan, anaknya ada 4, lucu-lucu, usahanya bagus. Karena suaminya yang satu daerah sama saya, orang Purwodadi, istrinya orang Bali asli. Istrinya ini anaknya Kapolsek, orang Bali, agama Hindu, ketika menikah dimenangkan begitu. Dia aktif di gereja itu, pelayanan bahasa Inggris baik sekali, pekerjaannya bagus. Tiba-tiba istrinya berkata begini, "Mbak, saya mau cerai." Wah, saya kaget. Kemudian ceritalah dia satu persoalannya. Kemudian dia nanya, menurut Mbak Wahyu bagaimana? Mau cerai? Boleh cerai apa enggak? Waduh, saya bilang tunggu dulu gitu. Karena memang kasusnya cukup berat. Dia sudah berkonsultasi dengan banyak orang. Jadi dia konsultasi sama senior pastornya, tetap dibimbing untuk tetap bertahan gitu. Sementara dia konsultasi dengan pihak hukum, dengan pengacara, ya untuk menyelamatkan hartanya, ya cerai lebih baik begitu. Akhirnya terjadi kebingungan dari perempuannya ini. Karena suaminya itu, bahasa kasarnya suaminya itu kepencet wanita lain begitu. Dan suaminya sudah tidak banyak bertanggung jawab akan anak-anaknya, sudah jarang pulang dan sebagainya. Sudah dinasihati oleh gembalanya, gembala cabang itu juga tidak mempan begitu. Ya. Itu menjadi sebuah persoalan. Ketika dia diskusi dengan pengacara yang juga pengacara itu orang gereja, pengacara itu berkata untuk menyelamatkan harta benda lebih baik cerai secara hukum. Hartanya aman begitu. Ya, ini sebuah keputusan yang sulit. Ini etika terapannya di situ. Untuk menyelamatkan keharmonisan sudah sulit, tapi dari pihak hukum ada sisi perlindungan terhadap perempuan ini ketika sudah berpisah.
Justru kalau tidak berpisah itu akan menimbulkan akibat-akibat lain. Itu kira-kira 1 tahun lalu. Nah, perkawinan dan perceraian itu memang persoalan yang susah untuk diselesaikan sampai dengan saat ini. Perceraian. Pertanyaannya adalah kemudian sebetulnya dari sisi pandangan Alkitabiah Kristiani, perceraian itu boleh apa tidak? Perceraian itu diizinkan apa tidak? Nah, untuk menjawab itu, Bapak Ibu, tentu kita harus melihat maknanya dari sisi Alkitabiah, ya. Kita harus melihat makna perkawinan dari sisi Alkitabiah untuk menjawab tentang perceraian. Pernikahan Kristen, sebelum membahas perceraian boleh apa tidak, kita bahas dulu tentang pernikahan. Karena kalau kita paham betul tentang pernikahan, nanti pada kesimpulannya kita akan bisa menjawab perceraian itu diizinkan apa tidak di dalam konteks Kristiani. Pernikahan itu di dalam Kejadian 2 ayat 24, di sana adalah dasar utama tentang makna pernikahan. Di situ dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya. Pernikahan itu adalah lembaga yang dibuat oleh Tuhan, lembaga yang dibuat Tuhan dari awal. Dan lembaga yang sangat sederhana, yang paling sederhana begitu. Lembaga yang paling sederhana yang dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan membentuk sebuah pernikahan, dasarnya ini. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi, berdasarkan ayat itu, maka makna pernikahan Kristen adalah begini. Perjanjian heteroseksual, yang disebut heteroseksual itu adalah dua jenis kelamin yang berbeda, hetero, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Antara seorang laki dan perempuan ditetapkan dan dikuduskan oleh Tuhan yang didahului dengan meninggalkan orang tuanya, disempurnakan dalam kesatuan seksual, karena di situ sehingga keduanya menjadi satu daging, dan menghasilkan hubungan, menghasilkan pertemanan, kemitraan yang tetap antara laki-laki dan perempuan ini, sehingga satu sama lain saling mendukung dan pada umumnya, ya saya kasih dalam kurung di situ, pada umumnya dikaruniai dengan anak-anak, pada umumnya. Kalau tidak punya anak ya nggak apa-apa, karena itu kan pada umumnya, berarti ada kasus-kasus khusus yang memang Tuhan izinkan di dalam pernikahan itu tidak ada anak gitu. Nah, dari pengertian ini ada tiga hal yang menjadi unsur sebuah perkawinan Kristen. Nah, yang pertama, perkawinan Kristen itu adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ya, heteroseksual tadi. Tidak ada perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, nggak ada. Perkawinan antara perempuan dengan perempuan nggak ada. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu menciptakan dua jenis kelamin. Satu jenis kelamin perempuan, dua jenis kelamin laki-laki. Dan di situ, di dalam konteks kejadian itu, Tuhan memerintahkan mereka untuk berkembang biak antara laki-laki dan perempuan itu. Dan ingat Bapak Ibu, perkembangbiakan atau seorang bisa memiliki anak, itu kalau ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur, laki-laki dan perempuan, maka akan menghasilkan sigot, menghasilkan keturunan. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ini yang pertama. Yang kedua,
unsur dari perkawinan itu melibatkan penyatuan seksual. Mereka menjadi satu daging. Ya. Di dalam ketika mereka bersama, ada perkawinan di situ, laki-laki dan perempuan. Di situ melibatkan seks, ya kita sudah dewasa semua saya kira. Disitulah nanti akan muncul perkembangbiakan itu. Selain itu, saya membaca sebuah buku, kalaupun misalnya tujuan utama perkawinan bukan memiliki anak, ketika terjadi penyatuan antara laki-laki dan perempuan, disitulah ada keterikatan, ya. Ketika ada peristiwa seks itu, disitulah ada sebuah kemanunggalan suami dan istri, kesatuan itu akan semakin mempererat gitu. Bahasa sekarang akan bondingnya itu akan lebih kuat ketika melibatkan penyatuan seksual. Dan unsur yang ketiga di dalam pernikahan Kristiani adalah pernikahan itu melibatkan perjanjian di hadapan Tuhan. Ya, artinya di dalam pernikahan itu melibatkan Tuhan sebagai saksi. Ya, melibatkan Tuhan sebagai saksi di dalam pernikahan. Saya mau baca dari Maliaki 2 atau Amsal 2 ayat 17. Bahwa di pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan itu melibatkan Tuhan. Tuhan dijadikan saksi ketika mereka berjanji. Yang meninggalkan teman hidupnya, ya. Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Ketika mereka menikah, mereka berjanji di hadapan Tuhan. Tapi ketika salah satunya berpisah, maka mereka lupa akan janji di hadapan Tuhan. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang melibatkan Tuhan menjadi saksi. Tuhan sendiri yang menjadi saksi dalam perjanjian laki-laki dan perempuan itu. Itu unsur dasar konsep pernikahan Kristen. Jadi di dalam pernikahan Kristen itu tidak mengenal adanya pernikahan homoseksual. Pernikahan yang jenis kelaminnya sama, nggak ada. Tidak diakui dalam pernikahan Kristen. Pernikahan antara manusia dengan hewan nggak ada. Ya. Pernikahan antara manusia, kemarin saya baca gitu, sempat ada artikel seorang pria memiliki boneka banyak sekali. Itu adalah istrinya boneka. Itu kan jam 7:05 ya, agak-agak miring begitu. Nggak ada. Yang Alkitab tidak mengajarkan pernikahan antar sesama perempuan, lesbian nggak ada. Karena perkawinan itu adalah antara laki-laki dan perempuan, di dalamnya melibatkan penyatuan seksual, kemudian mereka berjanji di hadapan Tuhan. Itu pernikahan Kristen. Nah, pernikahan Kristen itu berapa lama sih? Ya. Bapak Ibu, durasi pernikahan Kristen itu tidak ada expirednya. Selama dia hidup, ya, selama suami hidup, istri hidup, itulah durasi pernikahan mereka seumur hidup. Matius 19 ayat yang kelima. Saya baca Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini pernikahan. Jadi laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Roma 7 ayat yang kedua. Roma 7 ayat yang kedua,
Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Ya. Jadi ketika mereka berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan yang menjadi saksi, begitu mereka sudah berjanji, perjanjian itu kedua belah pihak dan perjanjian itu mengikat. Dan perjanjian itu selama suaminya hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi pernikahan itu seumur hidup, ya. Kalau apa namanya? Tadi saya pulang dari kantor itu jam berapa ya? Jam 4, kemudian santai, saya nyetel TV itu pas ada sinetron. Sinetron yang pernikahan-pernikahan itu. Satu kalimat yang saya garis bawahi berkata begini, mungkin jodoh kita hanya sampai di sini karena mereka mau cerai. Mungkin jodoh kita hanya sampai di sini. Ya, nanti begitu cerai ketemu lagi jodoh lagi. Nanti mau cerai, oh jodoh kita hanya sampai di sini. Enggak, itu di luar Kristen. Kalau di dalam iman kita Kristiani, pernikahan itu adalah seumur hidup. Kemudian yang kedua, pernikahan Kristen itu tidak kekal. Tidak kekal itu artinya begini. Tidak kekal itu artinya pernikahan itu tidak dibawa sampai ke sorga gitu. Di sorga nggak ada pernikahan. Dia ada selama ada di bumi. Tidak kekal artinya ada batasnya. Batasnya kapan? Ya selama dia ada di bumi. Selama dia masih hidup. Begitu mati, nggak ada, selesai. Ya, itu durasi pernikahan Kristen. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang jumlah pihak pernikahan Kristen itu atau pernikahan Kristen itu menganut sistem poligami apa monogami sih gitu. Monogami itu adalah satu istri, satu suami. Poligami itu satu suami, banyak istri. Poliandri itu adalah satu istri, banyak suami. Bapak Ibu jangan kira hanya ada poligami, satu suami, banyak istri. Ada juga satu perempuan, beberapa laki-laki juga ada. Itu namanya poliandri. Di dalam pernikahan Kristen itu hanya mengenal kata istri dan suami yang tunggal. Ya. Kata yang digunakan untuk istri dan suami itu jenisnya adalah kata tunggal. Artinya pernikahan itu antara satu orang istri, satu perempuan, dan satu laki-laki. Pernikahan itu adalah monogami. Dan di dalam Ulangan 17 ayat yang ke-17, memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Pernikahan itu, coba saya baca Ulangan 17 ayat 17. Semoga saya nggak salah ketik. Ya, Ulangan 17 ayat 17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan ia kumpulkan terlalu banyak. Jadi memang istrinya cukup satu, suami juga cukup satu. Itu yang diperintahkan Tuhan. Ya. Kalau ada yang kemudian ada yang bertanya kepada saya, Bu, tapi itu tokoh-tokoh di Alkitab itu kok istrinya lebih dari satu ya? Abraham itu istrinya lebih dari satu. Kemudian Daud, apalagi Salomo itu istrinya 1000 loh. Ya. 700 gundik, 300 istri sah. 1000. Siapa? Begitu banyak istrinya. Apakah kalau dicatat di Alkitab kan berarti diizinkan? Bapak Ibu, ada tokoh-tokoh yang memiliki istri lebih satu ditulis di Alkitab, itu bukan berarti bahwa sifat perkawinan di Kristiani itu adalah poligami, tidak. Ya. Tuhan tetap menentang poligami karena yang Tuhan mau adalah monogami, satu suami satu istri.
Dan itu adalah biografi-biografi yang dimunculkan. Kalau memiliki banyak istri atau banyak suami, maka persoalan yang dihadapi. Ya, semua tokoh Alkitab yang melakukan poligami, Bapak Ibu, itu pasti bermasalah, pasti ada masalah. Ya, pasti semuanya ada masalah di dalam rumah tangga ketika melakukan itu. Karena memang Tuhan itu menentang poligami, poliandri. Yang Tuhan mau adalah monogami di situ. Ya, jadi jumlah pihak dalam pernikahan Kristen itu hanya satu istri, satu suami. Nah, ini kemudian yang seru adalah dalam perkembangan zaman, apalagi kalau kita lihat tentang sisi etika Kristen, ya persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang ini, ada banyak orang Kristen yang bercerai. Ya, ada banyak orang Kristen yang bercerai. Yang paling gempar itu tahun berapa ya Pak Ahok itu cerai ya? Itu kan gempar sekali kan? Karena beliau adalah public figure yang begitu dihargai dan sangat dihormati. Begitu melakukan itu, heboh Indonesia ini. Gitu. Sebetulnya selain beliau sudah banyak sekali, cuman orang-orang yang di luar beliau kan tidak begitu dikenal. Jadi tidak banyak yang terekspos begitu. Tapi begitu beliau lakukan itu, heboh Indonesia, heboh kekristenan di Indonesia. Sehingga muncul pandangan, ya ada beberapa pandangan tentang perceraian. Pandangan tentang perceraian itu maksud saya begini. Ada kelompok yang memiliki pandangan perceraian Kristen begini. Ada kelompok yang memiliki pandangan perceraian Kristen itu begini. Ada kelompok yang memiliki pandangan tentang perceraian Kristen itu begini. Jadi saya menyebutkan ada 3 pandangan Kristen tentang perceraian. Sebelum saya jelaskan itu. Ada 3 pandangan Kristen tentang perceraian. Ada 3 kelompok, bukan 3 pandangan. 3 kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda tentang perceraian. Kelompok pertama adalah kelompok yang bercerai itu boleh kalau ada satu alasan, yaitu berzina. Yang kedua, bercerai itu boleh dengan banyak alasan. Ya. Yang ketiga adalah tidak ada alasan untuk bercerai, ya. Jadi ini 3 pandangan yang berbeda. Satu alasan untuk bercerai itu zina, maka bercerai boleh kalau berzina. Kelompok yang kedua berkata banyak alasan untuk bercerai. Artinya perceraian itu boleh-boleh saja karena ada banyak alasan yang membebani hidup manusia ketika tidak bercerai. Yang ketiga adalah tidak ada alasan untuk bercerai. Bercerai tidak boleh. Itu 3 kelompok yang memandang perceraian. Kita mau lihat alasan-alasan mereka. Mereka juga menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tapi nanti kita lihat posisi yang di mana. Nah, ini perbedaan pandangan. Tetapi dari 3 kelompok ini, teman-teman, ada 3 kelompok ini. 3 kelompok ini masing-masing memiliki persamaan. Saya mau jelaskan dulu persamaan 3 kelompok itu. Persamaan tentang 3 kelompok yang satu boleh, yang satu boleh karena banyak alasan, yang satu boleh kalau alasannya zina, yang satu lagi apapun alasannya tidak ada perceraian, nggak boleh. Ya, mereka 3 kelompok itu memiliki kesamaan pandangan juga. Kesamaan dari 3-nya adalah yang pertama, Tuhan itu membenci perceraian. Artinya perceraian itu bukan rancangan Tuhan. Masing-masing berpendapat begitu sesungguhnya ketika belum dihadapkan dengan etika di lapangan, belum dihadapkan kepada persoalan di lapangan gitu. Yang pertama, mereka sama-sama berpendapat bahwa perceraian itu bukan rancangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan membenci perceraian. Maleakhi 2 ayat 16.
Saya baca Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Itu langsung disebutkan di situ. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Memang Tuhan nggak suka perceraian, membenci. Dan Matius 17 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian. Semua pendapat ini sama. Yang kedua adalah perceraian itu tidak boleh dilakukan untuk semua alasan. Artinya begini, perceraian itu tidak boleh dilakukan karena alasan yang sembarangan gitu. Setiap alasan kemudian solusinya bercerai, itu nggak boleh. Ya, artinya kalau dari kalimat ini saya balik, ada case-case khusus yang mengizinkan perceraian. Ya. Ada kasus-kasus khusus, tetapi tidak sembarang kasus kemudian penyelesaiannya adalah perceraian. Saya tadi pagi apa kemarin ya melihat siapa itu menikah lagi, pendetanya menikah diberkati. Bapak Ibu, pendetanya itu nggak tahu gereja apa ya di TV itu, sambil senyum-senyum memberkati mereka, padahal mereka itu menikah janda cerai gitu, menikah lagi. Pendetanya memberkati dengan senyum-senyum. Ya, ada pernikahan ulang. Artinya mereka menyetujui tentang perceraian itu juga. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan pendapat bahwa perceraian itu menimbulkan masalah. Perceraian itu menurut sebagian orang itu menyelesaikan masalah. Karena yang setiap hari ribut-ribut sama suaminya, begitu bercerai tidak lagi ribut sama suaminya. Yang setiap hari tertekan karena KDRT, begitu bercerai tidak lagi terjadi KDRT. Menurut mereka melepaskan diri dari masalah, tetapi justru perceraian itu akan menimbulkan masalah baru. Ya, ini kesamaan pandangan. Mereka setuju bahwa perceraian itu bukan rencana Allah. Mereka setuju bahwa perceraian apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mereka setuju bahwa perceraian itu bukan solusi untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Kemudian mereka juga paham bahwa perceraian itu akan menimbulkan masalah baru. Ya, akan menimbulkan masalah baru. Jadi dalam segala efek, dalam segala sisi, ya, dalam segala efek, dalam segala sisi perceraian itu menimbulkan dampak baru. Ini pandangan yang sama. Tapi ada pandangan yang berbeda tentang perceraian. Ya, yang berbeda adalah ada yang berpendapat bahwa perceraian itu dilakukan karena satu alasan, yaitu zina. Boleh, dan ini sering dipakai. Yang kedua adalah perceraian dilakukan dengan berbagai alasan, tidak apa-apa. Yang ketiga berpendapat bahwa tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Artinya mereka tidak setuju jika ada orang Kristen yang bercerai. Mari kita lihat satu persatu. Saudara, kelompok pertama, kelompok orang Kristen pertama ini, mereka yang setuju bahwa bercerai boleh asal atau alasannya jika berzinah. Ya. Mereka juga, kelompok ini juga menggunakan dasar-dasar Alkitabiah, Bapak Ibu, ya. Mereka seringkali mengambil ayat ini,
ayat yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 19. Ayat yang ke-9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi mereka mencupli atau mengambil ayatnya Tuhan Yesus, ayat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Secara eksplisit di situ Yesus menyatakan bahwa bercerai boleh kalau berzina. Ya. Matius 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina. Seolah-olah Yesus melegitimasi atau Yesus mengizinkan, melegalkan perceraian karena zina. Ya. Pernyataan Yesus itu kebetulan juga Paulus itu mengutip pernyataan Yesus, sehingga kesannya itu Paulus setuju bahwa kalau cerai karena zina itu memang boleh gitu. 1 Korintus 7 ayat yang ke-10. 1 Korintus 7. Jadi di Korintus itu banyak sekali persoalan, memang salah satunya adalah persoalan perkawinan ya di situ. 1 Korintus 7 ayat yang ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan ayat 11, jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saya lompat ke ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Ya. Artinya sepertinya Paulus itu berkata kalau memang mau bercerai ya biar saja bercerai gitu. Dan ayat yang ke-10 dikatakan, dan orang-orang yang telah kawin, aku, oh tidak, bukan aku tetapi Tuhan. Paulus mau ngomong, aku yang ngomong. Oh enggak, bukan aku. Yang ngomong Tuhan Yesus kok. Dia mau ngutip pernyataan Yesus di dalam Matius itu. Ya, seolah-olah ada penekanan di situ. Itu yang dipakai menjadi dasar bahwa boleh, orang itu boleh bercerai kalau dia berzina asal dia tidak menikah lagi gitu. Kesimpulannya adalah boleh bercerai karena satu alasan, yaitu berzina. Dan orang yang bercerai itu tidak boleh menikah lagi. Jika mereka menikah lagi, mereka hidup dalam perzinahan. Ya, boleh bercerai, tapi jangan nikah lagi ya, gitu. Itu kelompok pertama yang mengizinkan perceraian karena zina. Nah, kalau orang berpendapat tentang ini, Bapak Ibu, maka Alkitab memberi penjelasan kepada kita. Apakah boleh sih orang Kristen yang sudah menikah kemudian bercerai, atau dengan pernyataan Yesus itu boleh bercerai karena zina, itu diizinkan? Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman maksud dari penulisan teks itu, ya, sehingga orang berpikir bahwa boleh bercerai kalau salah satunya berzina gitu. Kata pengecualian di situ, saudara, Matius 5 ayat ke-28, 5 ayat 32 tadi, kemudian Matius 19 ayat yang ke-8, di situ
boleh bercerai karena zina. Kata zina itu biasanya Bapak Ibu ada dua kata yang sering dipakai untuk menjelaskan antara zina dan cabul. Dalam konteks Alkitab, zina itu biasanya dipakai kalau orang sudah menikah, suami atau istri sudah menikah, kemudian suami atau istri ini tidak menghormati kekudusan pernikahannya karena penyelewengan seksual. Itu biasa dipahami dengan zina. Tapi kalau cabul, ya, cabul di situ adalah melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual sebelum pernikahan. Ya, itu biasanya untuk menjelaskan kata cabul. Nah, kata persinahan itu, kata zina itu banyak sekali digunakan di dalam Perjanjian Baru, itu menggunakan kata moikeia, bahasa Yunaninya. Itu bukan hanya ada di Matius, itu banyak terdapat atau di beberapa ayat, nanti Bapak Ibu baca Matius 5 ayat 19, ayat 27 sampai 28, kemudian Matius 19 ayat 18, Markus 7 ayat 22, Wahyu 2 ayat 22. Biasanya persinahan itu menggunakan kata moikeia. Percabulan itu menggunakan kata porneia. Biasanya begitu. Nah, yang aneh adalah di dalam teks Matius itu, Matius 19 ayat 9, kemudian Matius 5 ayat 32, itu yang digunakan adalah kata porneia di situ. Artinya sebetulnya kata yang digunakan itu percabulan. Ada perbedaan antara percabulan dan persinahan. Ada perbedaan antara percabulan dan persinahan karena percabulan dan persinahan itu dipakai dalam satu ayat. Dalam satu ayat itu ada percabulan sendiri, ada persinahan sendiri. Artinya ada perbedaan. Coba saya baca Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percediraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Di situ ada percabulan, di situ ada kecemaran. Kata kecemaran di situ menggunakan kata persinahan. Ya. Kemudian di dalam Markus 7 ayat 21, Markus 7 ayat 21. Sebab di dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan. Percabulan sendiri, persinahan sendiri. Jadi tidak disatukan, ada perbedaannya. Ya. Pornoia, percabulan. Moikeia, persinahan. Persinahan itu adalah penyelewengan seksual ketika sudah menikah. Itu pemahaman di dalam konteks Perjanjian Baru. Percabulan itu adalah penyelewengan seksual saat belum menikah. Ya. Nah, Matius memang yang menjadi pertanyaan kemudian adalah di dalam konteks Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 itu yang digunakan kata porneia. Bukan persinahan, tetapi LAI menjelaskan atau menuliskan, menerjemahkan dengan kata sinah. Ya, harusnya percabulan gitu.
Karena memang di dalam ulangan, jadi percabulan itu adalah penyelewengan seksual sebelum menikah. Coba kita baca kitab Ulangan 22, ini lebih jelas. Saya akan bacakan Ulangan 22. Ini sanggahan terhadap bahwa boleh cerai kalau berzina. Ulangan 22 ayat 13. Ulangan 22 ayat 13. Hukum perkawinan. Saya baca, ini adalah perintah Tuhan, hukum Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan perkataan, perempuan ini kuambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia kuhampiri tidak kudapati kepadanya tanda-tanda keperawanan, maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Jadi teks ini mau menjelaskan bahwa kalau terjadi percabulan, ya penyelewengan seksual sebelum menikah, memang itu harus dihukum begitu. Ya, itu ada di dalam Ulangan. Ketika sudah menikah tidak didapati ada keperawanan di situ, artinya wanita itu sebelum menikah dengan pria itu sudah melakukan hal yang nggak benar, maka hukum Yahudi ada. Orang itu harus dihukum. Itu juga yang terjadi ketika kalau kita lihat dari budayanya si Yusuf, ya, Yusuf ketika mendengar bahwa Maria hamil, ketika mereka sudah bertunangan dan Maria hamil, Yusuf juga berpikir, ini Maria sudah menyeleweng ini. Saya belum nikah, belum hidup bersama, belum tidur bersama, kok sudah hamil. Maka di dalam niatnya Yusuf mau menceraikan Maria, gitu. Di dalam teks Matius itu. Itu didasarkan atas ulangan ini. Ya. Artinya kalau kita melihat dari situ, yang Yesus tegur boleh cerai kalau didasarkan ulangan ini adalah kalau terjadi percabulan di situ. Ya. Baru kemudian penjelasan di situ adalah kesalahpahaman pernyataan kecuali karena perzinahan. Orang yang menceraikan istrinya, jadi kalau misalnya orang itu kemudian bercerai, tapi kemudian dia kawin lagi, maka dia berzinah. Ya. Kemudian perempuan yang diceraikan itu juga kawin lagi, Lukas 16 ayat yang ke-8, maka dia juga berzinah. Ya. Dan pasangan yang sesungguhnya, Tuhan Yesus ketika bicara dengan perempuan Samaria, pasangan yang sebenarnya itu adalah pasangan yang pertama. Artinya begini, sebetulnya perceraian itu tidak dilegitimasi, tidak dilegalkan dengan alasan apapun. Ya, ini adalah kritik terhadap kalau perceraian itu diizinkan kalau berzinah. Ya, jadi kita memahami antara perzinahan dan percabulan. Yang kedua, perceraian itu boleh dengan berbagai alasan. Ya. Mereka juga menggunakan ayat Alkitab. Orang kadang kan membenarkan diri supaya kelihatan benar, itu yang digunakan juga ayat Alkitab, tapi asal comot Bapak Ibu. Ya. Contohnya misalnya Paulus menyetujui perceraian disebabkan karena ditinggalkan. Ya, kita baca 1 Korintus 7 ayat 15. 1 Korintus 7 ayat 15. Bu Wahyu, maaf bisa dipercepat Bu, soalnya nanti ada tanya jawabnya. Oh ya. Maaf ya, masih. Sampai jam 5 menit lagi ya. Ya Bu. Boleh. 1 Korintus 7 ayat 15.
Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara dan saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi ada orang yang berpikir bahwa perceraian itu boleh. Karena apa? Paulus juga ngomong boleh bercerai kok. Apalagi yang ditinggalkan. 1 Korintus 7 ayat yang ke-15. Kemudian, ada juga ayat yang berkata Yusuf itu mau menceraikan Maria. Yang tadi saya singgung. Berarti boleh tuh perceraian. Kemudian di situ mereka juga melegalkan perceraian karena mereka mengakui bahwa manusia ini penuh dengan kelemahan. Memang harusnya manusia itu setia. Tapi ingat bahwa manusia itu juga penuh kelemahan. Baru mereka juga mengambil bahwa Tuhan itu kan Maha Pengampun, ya. Kalau misalnya kita melakukan perceraian dan memang Tuhan membenci perceraian itu, pastilah Tuhan mengampuni. Karena semua dosa itu diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Gitu. Itu yang menjadi ayat-ayat untuk melindungi mereka. Baru kemudian mereka juga berpikir bahwa Israel, Allah Tuhan itu juga pernah menceraikan Israel. Ya, Israel tidak setia ya diceraikan Tuhan. Berarti kita juga boleh dong mengikuti ininya Tuhan gitu. Ini ayat-ayat ini yang dijadikan mereka sebagai dasar untuk melegalkan sebuah perceraian. Maka kita bisa mengeluarkan sebuah kritik kepada pendapat ini bahwa pernikahan itu adalah komitmen bersama. Ya. Ketika ada yang saling menyakiti, harus ada pengampunan di situ. Karena memang perceraian itu bukanlah rancangan Tuhan. Bagian terakhir adalah pendapat ini. Tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Artinya bahwa perceraian tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Karena yang pertama, perceraian melanggar rancangan Tuhan atas manusia. Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian. Yang kedua adalah pernikahan adalah janji di hadapan Tuhan, Tuhan sebagai saksi. Ketika mereka bercerai, artinya mereka melanggar atau tidak menganggap Tuhan atau melanggar janji itu. Yang ketiga adalah Yesus mengutuk perceraian. Bukan hanya Yesus. Kemudian 1 Korintus 7 ayat 10, Paulus mengutuk perceraian. Dan ada satu ayat di dalam 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Kalau ada keluarga yang bercerai, itu didiskualifikasi dari penilik jemaat. Syarat-syarat penilik jemaat itu adalah keluarga yang baik, bukan bercerai. Kemudian Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, pasangan yang pertama adalah pasangan yang sejati. Dan bagian terakhir adalah kenapa tidak boleh perceraian? Perceraian itu melanggar tipologi yang sakral. Karena kehidupan suami istri itu ditipologikan seperti hubungan Tuhan dengan jemaat. Kesimpulannya adalah bahwa kesimpulan di dalam tidak ada alasan untuk bercerai, kata perkecualian di situ hubungannya dengan percabulan. Jadi bukan persinahan. Tidak ada alasan apapun yang mengizinkan orang Kristen untuk bercerai. Tidak ada dasar bagi perceraian. Ya, karena perceraian adalah dosa. Apalagi menikah kembali, sudah bercerai kemudian menikah kembali. Ini bagian terakhir dari kesimpulan perceraian Kristen. Tapi memang teman-teman, Bapak Ibu, kadang-kadang di kasus-kasus khusus kemudian banyak perceraian Kristen. Tapi pendapat-pendapat tadi kiranya bisa memberi masukan kepada kita kalau ada case-case khusus apakah mau lanjut apa tidak dalam pernikahan itu.
Oke, saya kira itu yang saya bisa bagikan, Pak Timotius. Ya, baik Ibu, terima kasih buat pemaparan materinya. Sekarang Bapak Ibu boleh diberi kesempatan untuk bertanya. Silakan. Malam Bu Wahyu. Malam Bu Linia ya. Ya Bu, saya mau tanya, bagaimana jika keadaannya seperti ini? Sebelum mengenal Tuhan, dia sudah menikah dengan 4 orang wanita. Sebelum mengenal Tuhan. Setelah menikah, dia sadar bahwa itu tidak benar. Jadi, yang ditanyakan adalah istri manakah yang harus dipertahankan? Kalau menurut Alkitab memang istri yang pertama. Bagaimana kalau dia ingin mempertahankan istri yang kedua, di mana yang kedua adalah cinta pertamanya, dan yang kedua ini sedang sakit. Jadi dengan alasan kemanusiaan, dia mau mempertahankan yang kedua. Gimana, Bu? Ini yang ruwet-ruwet ini. Pertanyaan saya tadi kalimatnya adalah sebelum mengenal Tuhan sudah menikah 4 kali. Menikahnya itu menikah di hadapan Tuhan apa tidak? Masih agama lain, Bu. Oh, masih agama lain. Karena 4-4-nya agama lain ya, Bu ya? Ya, betul. Ya. Jadi saya berpijak dari definisi pernikahan Kristen. Ya, karena ini sudut pandang Kristen. Pernikahan Kristen itu dua belah pihak, laki-laki perempuan, kemudian melakukan janji suci pernikahan di hadapan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang melegalkan pernikahan itu. Kalau misalnya itu kemudian bukan pernikahan dalam gereja, pernikahan Kristen, saya kira pertimbangan-pertimbangan etika, lebih tepat etika sosial, itu mungkin lebih baik dipergunakan ya. Kecuali ada pernikahan gereja loh ya. Kalau pernikahan gereja, firman Tuhan tetap berkata yang pertama. Tapi kalau pernikahannya itu bukan pernikahan gereja, ya pertimbangan-pertimbangan etika lain mungkin bisa dijadikan dasar. Karena 4-4-nya bukan menikah di gereja nih. Berarti dia tidak melakukan janji di hadapan Tuhan Yesus karena konteksnya pernikahan Kristen, Bu. Paham ya? Ini pendapat saya. Kalau misalnya yang kedua seperti itu dan dia merasa oke, ya bisa juga yang kedua kemudian yang diambil, tapi mesti adakan pernikahan di gereja. Kalau tidak pernikahan di gereja, bukan pernikahan Kristen. Konteks saya adalah konteks pernikahan Kristen. Iya, Bu. Setelah bertobat, setelah sadar, baru dia tahu kalau menikah itu satu. Ya. Nah, ini bagaimana? Apakah perlu diceraikan yang ketiganya itu? Harusnya iya, Bu. Kalau iya, apakah bisa pilih? Apakah harus istri yang pertama yang dia tidak cintai karena itu perjodohan dari orang tuanya, sedangkan dia pilih yang nomor 2 karena itu cinta pertamanya dan dia lagi sakit? Ya, kalau memilih itu tadi yang saya katakan pertimbangan-pertimbangan etika situasi itu bisa dijadikan dasar. Tidak harus yang pertama, karena yang pertama tadi konteks pernikahan Kristen, Bu. Ya, ini kan konteksnya bukan pernikahan Kristen 4-4-nya kan. Jadi belum legal di hadapan Tuhan, bahasa saya begitu. Nah, pilih yang mana kalau di dalam konteks itu menurut saya tidak harus yang nomor 1. Tidak harus yang nomor 2, tidak harus yang nomor 3, tidak harus yang nomor 4. Tapi pertimbangan-pertimbangan dari keempatnya mesti pilih salah satu, baru dilegalkan di gereja. Jadi tidak harus yang pertama, karena yang pertama itu konteks pernikahan Kristen. Kan ada ya misalnya konteks pernikahan Kristen itu misalnya contoh saya sudah menikah di gereja, kemudian nanti bercerai, menikah lagi di gereja lagi, bercerai. Ya kalau bercerai ada kadang-kadang orang itu poligami, poliandri itu, Bu. Tapi konteksnya menikah Kristen loh ya. Kalau Ibu kan konteksnya tidak menikah di gereja. Tidak menikah di hadapan Tuhan. Tidak menjadikan Tuhan saksi janji perkawinan. Konteksnya di situ yang saya garis bawahi. Pertimbangan yang mana tidak harus nomor 1 kalau itu. Ya, menurut
etika situasi mana yang lebih baik, pertimbangkan masa-masa, ambillah itu satu gitu. Karena empat-empatnya tidak di gereja pernikahannya. Bu, kalau seandainya tidak bercerai, apakah itu tidak boleh di hadapan Tuhan? Karena kan konteksnya ini sebelum dia Kristen. Setelah dia Kristen, dia baru mengerti. Kalau misalnya itu terjadi perceraian, apakah orang Kristen itu terlalu jahat ya, terlalu suci ya? Jadi istrinya hanya satu, sementara yang tiga diceraikan. Walaupun secara materi kita memberinya. Bagaimana tanggung jawab kita secara etika kalau begitu? Anaknya siapa? Oh, mantan bapak A. Kan nggak enak Bu didengarnya. Tapi kalau konteks Alkitab memang istri harus satu, Bu. Tapi itu bisa ada solusinya sih menurut saya. Tetap misalnya artinya dari sisi kerohanian, dari sisi Kristiani, istrinya tetap satu. Nah, kelanjutannya seperti apa? Nanti anaknya seperti apa? Aktenya seperti apa? Itu bisa dibicarakan karena konteks pertobatan tetap harus mau nggak mau harus tetap satu. Itu konsekuensi kemudian. Konsekuensi dari kita ya. Kalau kemudian mikir anak-anaknya dan bagaimana, itu tetap ada solusi. Ya bisa jadi dia tetap perhatikan anaknya, akte kelahiran itu walaupun diceraikan mungkin di negara ya, tapi bukan di gereja ya, mereka sudah punya itu ya. Kalau saya kurang ngerti banget tentang urusan kenegaraan begitu. Kalau sudah cerai kan tetap anak di akte itu kan tetap nama bapaknya ada di situ ya, di akte anak itu ya, meskipun sudah cerai ya. Nah itu memang perlu kemudian diskusi apa namanya ya, penyelesaian internal gitu. Kalau memang memang mau ambil konsekuensi pertobatan memang harus satu, karena pernikahan Kristen itu konsepnya monogami gitu. Oke Bu, sekarang begini, yang bertobat adalah yang laki-lakinya. Kemudian keempat istrinya itu melihat sosok dari suaminya, mereka keempat-empatnya bertobat dan terima Tuhan. Apakah juga masih tetap harus dicerai? Gimana Pak Timotius? Loh, wah. Kalau saya ya Bu, kalau saya tetap satu monogami. Berarti Kristen ini kejam loh Bu? Enggak kejam. Karena memang itu hukumnya. Hukum Tuhan itu tidak kejam, karena Tuhan memberi hukum itu tidak untuk memperberat manusia. Dia memberikan aturan supaya baik. Karena tidak ada poliandri ya, tidak ada poligami di dalam hukum Kristen. Ya, itu memang resiko yang apa namanya ya, firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu mengikut aku memang harus memikul salib gitu. Itu resiko-resiko kita. Ya, memang hukumnya monogami, Bu. Hukum Kristen itu monogami. Hukum Kristen. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya, Ibu, terima kasih. Bagaimana kalau dengan 1 Korintus Bu dijawab, karena keadaan waktu dipanggil Allah seperti itu, ya sudah kan Paulus mengatakan ya, coba saya bacakan 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Jadi katakanlah kalau tadi dipanggil Allah istrinya 4 ya, lalu firman Tuhan mengatakan biarlah dia hidup seperti waktu ia dipanggil Allah. Jadi kalau seandainya dibiarkan tetap berjalan, ya memang satu gereja, kalau datang ke gereja barengan seru itu memang. Bawa 2 mobil Bu ya, seru itu. Apalagi anaknya 3, wah itu kan seru Bu. Bagaimana Bu? Kalau prinsipnya ya sudah kan, waktu dia dipanggil keadaannya seperti itu ya sudah. Apa seperti ini Bu pengertiannya ya? 1 Korintus 7 ayat 17 sampai dengan ayat 22 itu. 17 ya. Iya Bu. Jadi kalau dia seorang keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Ayat 18. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat.
dan seterusnya. Ayat 20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Bisa enggak dalam pengertian ini? Ya sudah, ya kondisimu begitu ya sudah terima. Tapi memang kalau sesuai 1 Timotius enggak boleh melayani orang yang seperti ini. Karena memberikan teladan yang buruk kan tanda petik. Nanti jangan-jangan, oh penatua istrinya 4, berarti kita jemaat boleh dong. Wah jadi rusak tuh pelayanan. Ya, seperti Ibu ya. Kira-kira ini menolong nggak Bu? Kalau dibiarkan Pak, gitu boleh ya. ngomong Pak. Oh Pak iya. Tim, saya boleh ngomong. Ya, Pak Tim, silakan Bu. Ini diskusi, wah serem ini pasti ya. Bu Christine silakan. begini ya, soalnya ini saya karena anak saya ya, jadi saya lebih ngerti ya. Soalnya ternyata kalau Alkitab pakai Alkitab bahasa Inggris, apalagi yang King James itu ya, itu terjemahannya bisa berbeda dengan bahasa Indonesia. Iya, Dan Bu, banyak yang silakan. ditunjukkan sama anak saya itu banyak perbedaannya. Jadi mungkin bisa dilihat dari Alkitab bahasa Inggris. Mungkin terjemahannya lebih tepat mungkin. Oke, ya makasih Bu Christine. Nanti kita periksa bersama-sama. Ya memang ini kasus sulit dan rumit memang. Iya, Ya. etika situasi inilah etika Kristen, kita diperhadapkan dalam persoalan-persoalan yang sangat sulit mengambil sebuah keputusan gitu. Sangat sulit mengambil sebuah keputusan. Tetapi paling tidak pertimbangan-pertimbangan firman itu bisa menjadi satu pertimbangan bahwa satu pertimbangan ketika kita mengambil keputusan. Tadi saya sempat membaca artikel begini. Kalau saya pribadi, kan tadi ada 3 golongan itu ya, 3 golongan pendapat. Tidak boleh menikah, tidak boleh bercerai karena zina. Banyak alasan untuk bercerai, artinya bercerai itu boleh gitu. Kalau saya pribadi, saya memegang prinsip yang pertama. Ya. Tapi bukan berarti kemudian artinya saya tidak bukan berarti saya tidak menghargai atau orang-orang yang setuju itu kemudian saya musuhi, tidak, bukan berarti itu. Tapi kita masing-masing punya prinsip. Tadi saya membaca artikel siang ketika saya belajar ini, membaca bagaimana Bu kalau sudah pernah bercerai gitu. Jadi dia nikah Kristen di hadapan Tuhan ini. Kristen, jadi dia menikah di gereja dan banyak terjadi kan bercerai. Bagaimana kalau sudah bercerai kemudian dia nikah lagi gitu. Di buku yang saya baca berpendapat begini. Kasus-kasus khusus dengan berbagai pertimbangan ketika sudah menikah di dalam Tuhan, bercerai, kemudian menikah lagi, itu adalah pernikahan terakhir dia. Jadi dia nggak boleh cerai lagi gitu, ya, karena ada banyak faktor etika tadi, ya. Nanti kalau misalnya harus bercerai lagi, balik ke suami pertama lagi, bagaimana anak-anaknya, ya banyak faktor pertimbangan lainnya. Akhirnya di buku itu dibilang bahwa kalau misalnya sudah bercerai, kemudian masing-masing menikah lagi, nah suaminya atau istrinya yang kedua itu harus selamanya. Tidak boleh cerai lagi, nikah lagi gitu. Itu istilahnya tadi saya baca di buku itu keterlanjuran. Sudah terlanjur dan sudah banyak hal gitu. Tapi dia harus menunjukkan buah pertobatan di pernikahan kedua. Harus sudah berubah di pernikahan kedua gitu. Setahun yang lalu ada teman saya pacaran 7 tahun. 7 apa 6 tahun ya. Itu mau menikah sudah katekisasi di gereja setahun. Sudah katekisasi itu istilahnya konseling pernikahan ya. Konseling pernikahan setahun. Bapak Ibu pacaran 7 tahun, konseling pernikahan setahun, menikah 3 bulan. Menikahnya 3 bulan cerai. Bingung juga. Saya diceritain. Ternyata
ada dan negara mengizinkan cerai karena ada persoalan tadi menurut hukum tadi, karena dia artinya begini, dia maaf bicara ya, dia tidak memiliki nafsu seksual gitu terhadap lawan jenis. Itu akhirnya mereka menikah. Saya nggak tahu ketika konseling pernikahan itu yang konselornya seperti apa sampai yang seperti itu tidak terdeteksi gitu kan ya. Akhirnya menikahnya besar-besaran, tapi 3 bulan selesai. Ya, jadi saya kira perkawinan dan perceraian itu hal yang sangat sulit dan mesti hati-hati di situ. Kalau misalnya sudah terlanjur bercerai, kawin lagi, kan juga agak susah dari sisi etika kehidupan ya. Kalau contoh misalnya saya sudah menikah, kemudian saya cerai. Ketika saya cerai, saya menikah dengan pria A. Nah, dengan pria A ini saya punya anak, hidup rukun, sejahtera, takut Tuhan, gitu kan. Nah, kalau saya mesti balik ke suami saya yang pertama, kan akan menimbulkan persoalan yang lebih banyak lagi. Anak-anak saya bagaimana? Padahal saya dengan suami yang baru ini sudah sangat takut Tuhan gitu bahasanya. Jadi buku tadi itu memberikan sebuah solusi begini, ya jadikan suami kedua itu suami terakhir. Gitu. Kalau ada persoalan, solusinya jangan cerai. Kan tadi banyak alasan untuk bercerai, jadi semuanya bisa, cerai enggak apa-apa kan, itu dosa yang bisa diampuni, Tuhan mengampuni dan sebagainya. Ya, suami yang kedua itu jadikan suami terakhir dan hidup di dalam pertobatan. Itu buku itu berkata ya Tuhan akan mengerti di situ. Tapi kalau kemudian pernikahan saya yang kedua saya jadikan seperti yang pertama, di situ saya berdosa sekali. Dan dari beberapa teman saya yang bercerai, Bapak Ibu Kristen bercerai, dia berkata begini, bahwa kalau boleh tidak bercerai dulu, saya tidak akan bercerai. Gitu. Saya kalau bisa mengulang waktu, saya tidak akan bercerai. Itu maksudnya. Bercerai ini menimbulkan lebih banyak masalah, tapi kita harus komit di situ karena dia sudah sebagai istri kedua atau suami keduaku, aku harus tetap setia sampai mati dan persoalannya akan lebih banyak begitu. Kalau waktu boleh diputar dulu, aku nggak akan bercerai dengan persoalan yang aku hadapi. Perceraian mungkin terjadi, tapi akan menimbulkan persoalan baru. Itu sih yang saya bisa bagi. Ya, baik Ibu, terima kasih. Silakan yang lain. Ini sudah siap nih, Bu Ratna, Bu Susan, Bu Sringatin. Biasanya ini yang susah Pak gembala-gembala nih Pak. Iya, ini ada beberapa gembala. Ada beberapa gembala, Bu. Yang susah tuh gembala-gembala. Iya, saya mau mungkin juga mau diskusi juga ya. Oh, Bu Erna. Iya, saya Bu Erna, bukan Bu Susan. Iya, namanya Bu Erna ya. Iya. Tapi mungkin saya sedikit meresponi apa yang tadi di-sharingkan oleh Ibu siapa tadi? Ibu Christian ya, kalau nggak salah ya. Ibu Lini. Mungkin kalau saya boleh berpendapat sih, saya ada di tengah-tengahnya yang dibilang Bu Wahyu. Memang kita prinsipnya monogami, tetapi itu di dalam pernikahan kudus Kristen. Nah, ini kan udah terjadi kan sebelum gitu. Nah, kemudian ada di Timotius bahwa ketika bertobat itu kan Tuhan sebaiknya dia hidup di dalam keberadaannya, kan seperti itu ya. Cuman kalau di Timotius itu saya belum baca, tapi seingat saya bahwa ketika menjadi seorang terlibat di dalam pengembalaan, nah orang-orang seperti ini yang sebaiknya tidak disarankan untuk duduk di dalam kursi pengembalaan karena harus menjadi teladan bagi jemaat yang lain. Itu saja, itu mungkin pendapat saya di situ. Jadi mungkin bisa hidup dengan keberadaannya, tapi sebaiknya tidak duduk di kursi pengembalaan seperti itu. Karena akan menjadi teladan bagi yang lainnya, niru-niru dengan pemahaman yang sepotong lagi kan. Nah kemudian yang saya mau diskusikan dengan ya mungkin dengan semua di sini, terutama Bu Wahyu dan Pak Widodo, ini kebetulan menantu dari sahabat karib saya yang sampai saat ini bahkan hari ini tadi sempat
sharing, saya pas buka WA, mau buka Zoom ini, dia WA ke saya. Jadi hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan anaknya yang ke-8, dan kebetulan dia anaknya adalah laki-laki, dan si menantu adalah seorang pendeta yang masih muda, masih baru ditabiskan kurang lebih 1 tahunan lah. Jadi selama menikah si istri ini adalah sama suaminya didukung juga untuk sekolah Alkitab, dan kemudian menjadi vikaris dan ditabiskan menjadi seorang gembala gitu kan di daerah gitu. Nah, persoalan terjadi ketika menjadi gembala. Ini terpisah nih, suami istri terpisah tempat, bisa ketemunya Sabtu, tapi kebetulan kan kalau Minggu kan si istri kan menggembalakan jemaatnya gitu kan. Nah, kemudian masuklah di masa pandemik, jaranglah ketemu, dan tiba-tiba terjadi sebuah sikap yang sangat berbeda, di mana si istri tidak pernah lagi datang ke mertua dan ke suami, dan suami juga ketika ke sana itu si istri terkesan menolak, bahkan juga melibatkan keluarganya untuk datang minta si suami untuk mereka pisah gitu loh. Alasannya itu tidak jelas, tetapi kemungkinan karena di dalam masa pandemi ini suami di PHK gitu. Jadi sementara tidak punya pekerjaan, tapi suami tetap berusaha untuk mencari pekerjaan saat ini. Jadi itu menjadi masalah yang pasti suami datang pun istri menolak, tidak membukakan pintu dan lain-lain, dan hal ini sudah sampai di sinode setempat tetapi belum ditangani. Si mertua kebetulan teman saya itu nangis, berdoa terus karena dia prinsipnya persis dengan apa yang Bu Wahyu itu pegangan dia, karena dia juga mengalami hal yang sama dengan suaminya dan bertahan sampai sekarang walaupun dia suaminya itu bersinah di depan matanya. Dia bertahan hanya karena pegang janji nikah. Nah, itu Bu Wahyu. Jadi ini sudah 8 tahun kebetulan belum punya anak. Gitu, Bu. Bagaimana pendapat Ibu, Pak Widodo, dan teman-teman semua terkait dengan masalah ini gitu. Karena sharingnya juga ke saya. Itu istrinya yang gembala ya, Bu ya? Iya, justru itu saya bilang bagaimana dia berkhotbah. Kemudian kemarin ini kan di Kupang. Kebetulan di Kupang nih, Bu. Di Kupang ini sekarang 30 Oktober gini kan bulan keluarga karena bulan reformasi. Jadi kadang-kadang itu ada minggu ibadah misalnya untuk pasutri gitu kan. Nah, saya berpikir itu bagaimana dia berkhotbah gitu kan. Nah, sementara dianya menutup pintu, ya mungkin suami ada yang terselubung, kita nggak tahu. Tapi kembali lagi ke teks Alkitab, firman Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Apalagi dia posisinya perempuan, jadi kalau dia diceraikan kan nggak bisa dia menikah selama suaminya masih hidup. Yang tadi itu Ibu. Saya berpikir bahwa ada kesombongan rohani, Ibu. Ini saya tidak menghakimi, tetapi ketika si istri sudah punya jemaatnya di sana kan besar ya, pegang satu jemaat besar, kemudian menjadi ada wibawa, kemudian karena gini kata-kata dari perwakilan dari orang tua suami datang ke si ini bahwa itu harus diingat loh, si katakan namanya saya pinjam namanya si Sinta lah mungkin. Sinta itu punya jemaat banyak loh dan sangat dihargai, sangat dihormati loh sama jemaatnya. Nah, itu kalimat itu yang keluar dari orang tuanya si wanita. Jadi yang memicu terlihat juga dari keluarga wanita. Dan keluarga, saya cuma sarankan bahwa dalam doa dan jangan sampai kata cerai atau pisah itu dari pihak suami. Tetap pegang janji nikah itu. Dan si mertua ini luar biasa mengucapkan, pernah minta maaf lewat WA, nggak dijawab, kemudian ulang tahun pernikahan hari ini pun tidak dijawab sama sekali oleh si menantu. Dan mertua ini karena teman saya cuma menangis, so bantu dalam doa karena dia benar-benar itu pegang janji nikah itu aja. Seperti itu, Ibu. Ya. Mungkin
kalau menurut saya ya, memang ada beberapa sisi. Apakah si wanita muda ini, istrinya ini tidak menghargai suaminya hanya karena masalah pekerjaan dan pendapatan itu, atau ada persoalan lain di dalamnya, persoalan yang lain, atau hanya karena itu mesti sementara jelas. Cuma itu karena bersinah juga tidak, bersinah tidak, kan? Yang terungkap sama itu, ya. itu yang saya tahu, Bu. Maksud saya kalau hanya memang itu atau ada yang lain yang tidak terungkap, karena kita kan orang jauh ya, Bu ya. Maksudnya belum tahu persoalan intinya sampai wanitanya begitu. Kalau memang hanya karena itu, saya kira ini kan pandangan jarak jauh ya. Jadi ibu pendeta ini ya mesti yang banyak mengubah gitu, merubah dirinya, harus menerima suami apa adanya. Atau mungkin yang itu tadi yang saya tanyakan, ada hal-hal yang lain yang lebih prinsip yang bukan hanya itu maksud saya, sehingga ibu pendeta muda ini mengambil tindakan begitu. Itu kan bahasanya mungkin begini ya, wanita lebih tinggi posisinya dari pria, kan gitu ya. Iya. Benar, wanita posisi ya setinggi-tingginya wanita, kalau kita pakai hukum di dalam Efesus, kita kan harus tetap tunduk sama suami ya. Artinya tetap kita harus menghargai dan menghormati suami gitu, setinggi-tingginya kita kalau kita mau berpijak dari situ. Itu kalau memang hanya karena persoalan itu loh. Jadi dari wanitanya yang memang mesti berubah. Meskipun dia posisinya tinggi, justru saya kira kalau hanya karena itu kemudian dia memiliki sikap yang begitu hormat sama suami, ya pasti jemaatnya akan lebih respect sama dia gitu. Iya, benar. Ya pasti itu. Tetapi kalau ada persoalan yang lain, nah itu yang kita belum tahu, ya kan? Itu dia. Ya. Kalau ada persoalan yang lain yang lebih prinsip, ya mungkin tidak bersinah mungkin, tapi ada hal yang lain lagi, ya kita nggak tahu gitu. Iya, itu juga yang ada di dalam benak saya karena nggak tahu. Ini kan baru aduan satu pihak. Gitu. Itu betul. Itu maksud saya mesti ada dua pihak yang beri masukan yang itu. Itu dari saya sih, Bu Erna. Oke, makasih. Silakan yang lain, Bu Ratna atau Bu Ratna. Silakan. Saya cuman Bu Wahyu, saya cuman kepingin tahu lebih penjelasannya karena tadi disebutkan yang di Yohanes 4 ayat 17 dan 18 itu ya. Pasangan yang pertama adalah pasangan sejati. Kan di sini nggak di eksplisit ya. Kok bisa tahu kalau itu pasangan pertama yang sejati itu maksudnya apa ya? Sebentar, Yohanes 4 kita baca ya, Bu. Yang mengenai perempuan yang 5 suami itu ya. Iya. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak memiliki suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak memiliki suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada padamu bukanlah suamimu. Dan dalam hal ini engkau benar. Ada ayat lain, Bu, bukan ini. Tadi saya sebutkan enggak ya? Bahwa baliklah kepada suamimu yang pertama. Oh, kok enggak? Tadi enggak? Kok enggak disebut itu ya? Ya, ada ayat lain itu. Bukan di dalam konteks ini. Bukan di konteks ini, bukan. Sebentar saya carikan. Ayatnya di mana ya? Itu yang konteks tadi. Ketika ada orang yang mau bertanya kepada Yesus, ini punya suami 5, kemudian yang mana nanti sesungguhnya suaminya nanti? Oh, yang orang Saduki ya, Bu ya? Ya, mau menjatuhkan Yesus itu loh. Kemudian Yesus berkata, apa itu?
yaitu konteks peristiwa Yesus yang mau dijatuhkan orang Saduki itu ya Pak ya. Konteksnya di situ Bu. Yang bertanya itu. Ayatnya di mana itu Pak Tin ya? Ya sebentar Bu. Silakan yang lain bantu cari ayatnya supaya cepat. Jadi pertanyaan orang Saduki ya, saudara-saudara. Tentang kebangkitan itu. Ulangan 24 ayat 4. Ulangan 24 ayat 4 ya, Pak. Ya dibaca Rudi. Maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Beda ya? Kok saya malah ndak anu itu ya? Oh, Matius 22 ayat 23 sampai 34. Terima kasih, Sevi. Matius berapa, Pak? 22, Bu, mulai ayat 23. Ya, betul. Pertanyaan tentang kebangkitan. Ada lagi ayat di sini tidak ada tulisannya kembalilah ke suami pertama di sini. Ada lagi ayat yang berkata baliklah kepada istrimu, istri masa mudamu itu di mana? Di Perjanjian Lama kayaknya ya. Perjanjian Lama kalau itu. Iya. Balik pada istri masa mudamu itu Amsal kayaknya. Oh bukan. Wah, saya bukan konkordansi nih. Sebentar kita cari ya Bapak Ibu. Maleakhi 2 ayat 14. Maleakhi 2 ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksiku antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini bisa sih, tapi ada yang lebih dekat ayatnya. Amsal 5 ayat 18 itu. Amsal 5. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Dan kembali ke ini ya. Ayatnya itu indikasinya adalah ini konteks pernikahan Kristen loh ya, yang saya bicarakan ya. Konteks dalam pernikahan Kristen, maka pernikahan yang pertama itulah pernikahan yang sejati di hadapan Tuhan.
pernikahan pertama. Tetapi kemudian mungkin ada peristiwa-peristiwa yang saya memberi contoh-contoh tadi, ya, menikah di hadapan Tuhan, tetapi mungkin karena masih muda tidak bertahan di situ, cerai Kristen, menikah lagi sama orang Kristen, gitu. Baru kemudian dia sungguh-sungguh bertobat dan hidup bahagia di situ, itu sudah ada banyak faktor etis lain ketika mengambil keputusan. Nah, dia mesti harus tetap bertahan di suami yang kedua itu, tapi untuk selamanya, gitu. Itu di konteks buku tadi yang saya bagikan kepada teman-teman. Kalau itu sudah terlanjur terjadi loh ya. Tapi kalau belum terjadi ya apapun yang terjadi dalam keluarga itu ya tetap bertahanlah, karena itulah yang suami itu, istri itulah yang sejati di hadapan Tuhan kalau belum terlanjur terjadi. Karena ya banyak kesaksian saya kira istri kedua, suami kedua yang mereka bisa hidup bahagia, tapi kemudian di bagian akhir selalu mereka bilang kesaksian itu, kalau seandainya waktu bisa diputar, memang sekarang saya punya suami kedua, tetapi suami pertama sudah cerai, tapi di suami kedua ini saya akan bertahan sampai mati. Tapi kalau boleh diputar lagi, saya tidak akan bercerai, gitu. Bagi yang sudah terlanjur itu kebanyakan ngomongnya begitu, endingnya kalau mereka sudah kesaksian. Meskipun di suami kedua itu mungkin dia lebih enak dari suami pertama, tapi juga banyak persoalan yang dihadapi. Biasanya persoalan anak-anak yang lebih ruwet ya. Kalau masing-masing punya anak itu kan ruwet ya, gitu. Itu yang lebih ruwet biasanya begitu. Apalagi kalau untuk pelayanan kan itu sudah menjadi sebuah cacat ya, dan nggak boleh kan gitu. Idealnya begitu, Bu. Kalau saya pribadi ya Bu Wahyu ya, suatu perceraian itu pasti dua belah pihak salah. Ya, setuju. Nggak mungkin hanya satu pihak, itu nggak mungkin. Setuju, Bu. Hanya aja yang orang luar tuh kelihatan cuman ini, padahal belum tentu yang tahu cuma suami dan istri. Iya. Sumbernya kadang-kadang orang luar, oh salah si laki, salah si perempuan, karena hanya satu sisi. Ya, betul. Saya setuju. Yang tahu persis ya cuma suami istri itu aja. Tahu sampai detailnya tuh di mana kesalahan masing-masing. Ya, baik. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Saudara, memang nggak akan bisa selesai ya. Sampai nanti malam juga nggak selesai. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Bu Ayu yang sudah 2 kali membagikan materi untuk kita semua. Sama-sama. Supaya kita ya lebih berhati-hati, yang sudah menikah tetap cintai istrimu, suamimu pada masa mudamu itu ya. Yang belum menikah, buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Yang belum menikah. Yang sudah menikah, tutup mata dan tutup telinga, tutup hati, rapat-rapat. Amin, saudara ya. Supaya hidup kita benar-benar berkenan ya di hadapan Tuhan. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dalam doa. Minta tolong ada Ibu Gembala, Bu Meta berdoa. Bisa, Bu? Dari Tulungagung juga ini. Bu Meta, ada? Halo? Oh. Oke, Bu Sri aja kalau begitu. Bu Sri ngatin. Ibu Gembala juga ini. Iya? Suara saya nyampe? Nyampe. Jelas, Bu. Jelas. Kalau doa sampai ke surga, Bu. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dan kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama dengan Tuhan untuk materi yang begitu memberkati kami, dan kiranya Engkau akan terus tolong agar apa yang kami pelajari pada malam hari ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, namun mampukan kami untuk melakukannya. Amen. Berkati Ibu di dalam pelayanan pun yang dilakukan sehingga tetap berkat bagi sebanyak mungkin orang yang Tuhan kehendaki. Amen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya di dalam tangan dalam Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.